Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-23. Saya akan membacakan bagi kita sekalian di atas perikop doa Yesus untuk murid-muridnya ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikian bacaan kita pada saat ini yang disebut berbahagia. Ya, kita semua jemaat Tuhan yang tidak hanya mendengar firman, tetapi mampu melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom. Jangan-jangan karena mendung ini jadi kurang semangat. Sekali lagi, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat dan kemurahan-Nya dalam perjalanan kehidupan kita sehingga hari ini kita boleh ada di minggu pertama di bulan Agustus. Kita bersyukur kita ada di bulan ke-8 tahun 2024 ini. Tanpa terasa orang semua ada di bulan 8 ini, dan tinggal 4 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2024 ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah kita di bulan ini, bulan Agustus ini adalah bulan bersejarah bagi kita bangsa Indonesia, karena bulan ini adalah bulan di mana kita mengalami kemerdekaan bangsa Indonesia, dan kita bersyukur kita boleh ada di bulan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, pada bagian bacaan kita saat ini berbicara tentang doa. Pasti kita pernah mengalami kekuatan dari seseorang hingga kemudian kita bisa mengakui kalau bukan karena dukungan orang tersebut, mungkin pendeta atau majelis yang ada, paling tidak topangan doa itulah sehingga bisa berhasil, atau apa yang bisa diharapkan itu bisa berhasil. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, kita pernah ada di pengalaman itu. Nah, bagian bacaan kita pada saat ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah doa Tuhan Yesus untuk saya dan saudara-saudara. Ada satu pribadi yang besar dan agung yang telah mendoakan saya dan saudara. Kalau saudara membacanya dalam keseluruhan pasal 17, maka kita akan menemukan doa Tuhan Yesus yang terbagi 3 bagian. Yang pertama, doa Tuhan Yesus adalah berisi isi hati yang disampaikan kepada Bapa. Kemudian doa yang kedua, dia berdoa untuk ke-12 muridnya. Dan doa yang ketiga adalah Yesus berdoa untuk orang-orang yang percaya, yang dapat kita baca pada saat ini ayat 20. Menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Yesus mendoakan? Mengapa Yesus mendoakan? Dalam doanya dikatakan, biarlah mereka menjadi satu. Dan kemudian jadi pertanyaan lagi, mengapa isi doa Yesus ini mengatakan biarlah mereka menjadi satu? Mari kita lihat pada bagian ayat yang ke-21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah
mengutus aku. Jadi ini alasan mengapa Yesus berdoa demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian bacaan kita saat ini, Tuhan Yesus bersikeras gereja menjadi satu, supaya gereja ada di dalam Bapa dan di dalam Yesus. Yang paling penting supaya dunia percaya bahwa Yesus diutus Bapa. Ini yang menjadi penekanannya. Gereja menjadi satu, efek besarnya adalah supaya dunia percaya bahwa Yesus diutus Bapa. Itu kata Yesus. Maka kalau dibalik, kalau gereja tidak menjadi satu, terpecah-pecah, efek besarnya adalah dunia tidak percaya Kristus datang ke dunia ini. Kalau gereja masih tetap terpecah-pecah, kalau gereja tidak menjadi satu, maka jangan pernah mimpi orang mengakui pernah terjadi Natal Kristus yang setiap bulan Desember itu kita rayakan. Kalau gereja tidak menjadi satu, orang di luar sana tetap bikin tanda tanya besar. Betulkah Allah pernah menjadi manusia? Karena kalau gereja tidak menjadi satu, maka dunia tidak akan percaya bahwa Yesus benar-benar diutus oleh Bapaknya. Itu efek besarnya. Karena banyak orang ketika baca teks ini cuma begitu saja dipahami, padahal sebenarnya maknanya itu luar biasa. Bahkan kalau kita baca sampai ayat 23, di situ juga makna yang terkandung lebih luar biasa. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, kalau gereja menjadi satu, maka aku akan memberi kemuliaan kepada mereka. Efek besarnya adalah jika gereja tidak menjadi satu, tidak ada seorang pun, bahkan pendeta pun, tidak akan bisa mengatakan datanglah kemuliaanmu dalam persekutuan saat ini. Itu efek besarnya, tidak bisa. Karena itu gereja tidak menjadi satu, maka kemuliaan Tuhan pun tidak akan hadir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini mau menjelaskan kepada kita kepentingan gereja menjadi satu bukan untuk kita semua, bukan untuk pendeta, bukan untuk pelayan-pelayan Tuhan, tapi kepentingan yang utama adalah supaya gereja tahu Tuhan kita pernah datang di dunia ini, diutus oleh Bapa untuk datang ke dunia menebus dosa-dosa manusia. Nah itu kalau gereja satu. Tapi kalau gereja masih terpecah-pecah, masih blok-blokan, itu tidak jadi kesaksian tentang gereja menjadi satu. Jadi tujuan pertama gereja menjadi satu adalah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi satu tidak berarti menjadi sama. Itu yang kita garis bawahi. Menjadi satu tidak berarti menjadi sama. Silakan kita memiliki pendapat yang berbeda-beda. Silakan kita untuk memakai bahasa yang berbeda-beda, suku yang berbeda, tidak harus sama. Karena memang bersatu itu tidak harus sama. Identitas harus tetap ada. Keberbagian kita harus tetap ada, tetapi dalam kesatuan. Jadi kalau Bapak Ibu dalam keluarga, dalam suami istri, anak, silahkan memiliki perbedaan pendapat. Pendeta dan majelis, semua anggota jemaat, silahkan memiliki pendapat yang berbeda. Tetapi dengan perbedaan itu kita saling mengasihi. Beda pendapat untuk satu hal supaya Tuhan tetap ditinggikan. Adakah mungkin pernah kita alami Bapak dan Ibu, pasangan suami istri, mungkin tidak baku tegur di rumah? Pernah? Pernah?
Saya kira tidak pernah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perbedaan pasti ada dalam keluarga, dalam gereja dan masyarakat. Tapi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan perbedaan itu menyatukan kita semua. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita juga, kendalikanlah lidah kita. Untuk itu kita butuh Tuhan untuk mengendalikan lidah. Berpikirlah sebelum berkata, berpikirlah sebelum kita menghakimi, berpikirlah sebelum kita mengomentari. Karena sekarang ini media sosial sangat jahat. Adapun status yang Bapak Ibu buat, mungkin tujuan kita sebenarnya baik, tapi jangan-jangan itu menyakiti orang lain. Mungkin tidak bermaksud seperti itu, tapi kadang-kadang menyinggung perasaan orang lain. Itu pun menyebabkan perpecahan. Jadi poin di sini adalah kendalikan lidah supaya menjadi satu itu tetap menjadi satu. Kemudian Bapak Ibu, bentuk menjadi satu adalah saling topang menopang, saling peduli, saling mengasihi. Itu menjadi bukti kita menjadi satu. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun kita berbeda dalam berpendapat, baik dalam keluarga, dalam jemaat, masyarakat, tapi itu tetap menjadikan kita satu di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, dalam memasuki minggu pertama di bulan Agustus ini, kita tetap utuh dan satu, biar gereja Tuhan tetap satu, supaya dunia percaya Tuhan kita yang oleh Tuhan diutus Bapa ke dalam dunia menebus umatnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita dalam mewujudkan kesatuan baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan Yesus memberkati dengan firman-Nya hari ini kekal selama-lamanya. Amin.